Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di channel saya Yuhan Yusufela Yuwono. Pada sesi video kali ini saya ingin membahas tentang pribadi ekstrovert versus introvert, mana yang lebih baik. Saya ingin membahas tentang kedua kepribadian tersebut dari keunggulan serta kekurangannya. Mungkin teman-teman sekalian saat ini penasaran apa sih pribadi teman-teman sekalian, apakah itu ekstrovert ataupun introvert. Sebenarnya dari kedua kepribadian tersebut memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Adapun keunggulan dan kekurangannya adalah saya akan menjabarkan sebagai berikut. Untuk seorang introvert saya ingin mendefinisikan seperti ini. Seperti sebuah lingkaran, introvert ada di dalam lingkaran tersebut, sedangkan seorang ekstrovert ada di luar lingkaran tersebut. Dalam artian seperti ini, seorang introvert lebih memahami dirinya sendiri untuk menyiasati segala hal yang ada di kehidupannya, sedangkan seorang ekstrovert lebih memahami dirinya apabila di luar dari kehidupannya menjadi sebuah sarana untuk menjadi pembelajaran dalam hidupnya sendiri. Saya ingin membahas tentang bagaimana cara seorang introvert dan ekstrovert untuk menyelesaikan sebuah masalah sehingga menciptakan sebuah keunggulan serta kekurangan dalam segi kepribadian, mungkin dalam segi faktor untuk memecahkan masalah ataupun dalam hal karir dan segala hal yang ada di kanan kirinya. Seorang introvert lebih memahami dirinya sendiri sebagai sarana untuk menjadi pembelajaran sebagai sebuah masalah. Jadi seorang introvert bisa diibaratkan seperti ini teman-teman. Apabila teman-teman menyukai film-film fiksi Cina atau peperangan, mungkin lebih cocoknya seorang introvert adalah ahli strategi, sedangkan seorang ekstrovert sebagai jenderal perang yang ada di medan perang atau di depan dari peperangan tersebut. Seorang introvert ahli sebagai seorang pemikir, sedangkan ekstrovert ahli dalam menjadi seseorang yang negosiasinya sangat istimewa. Dari kekurangannya, introvert mungkin kurang membuka diri, kurang terbuka dalam melihat suatu hal yang ada di kehidupannya. Mungkin dalam segi permasalahan hidup, asmara, karir, dan segalanya yang mungkin menyangkut dalam kehidupannya. Sedangkan ekstrovert lebih terbuka pada segala hal yang ada di sekitarnya. Bisa diibaratkan seperti ini, seorang introvert adalah jiwa yang memiliki pemikiran untuk mencapai segala hal yang ada di kehidupannya sebagai sesuatu yang lebih mendetil sehingga seakan-akan dirinya tidak terpengaruh oleh dunia luar. Dia lebih konsisten, lebih percaya diri pada apa hasil pikiran yang ada di pikirannya. Jadi mungkin di luar sana kita menganggap seorang introvert ini terlihat buruk karena tidak suka bergaul, pendiam, dan tidak suka mengutarakan sesuatu yang tidak sesuai dari pemikirannya. Sedangkan seorang ekstrovert, nah ini kelebihannya, seorang ekstrovert adalah seseorang yang unggul dalam bersosialisasi, negosiasi, dan pandai mengutarakan apa yang ada di pikirannya. Padahal keduanya sebenarnya saling mengisi teman-teman. Tak ada satupun keunggulan introvert maupun ekstrovert menjadi sesuatu yang sangat istimewa bagi keduanya. Tentunya dalam hidup ini kita bisa melihat seorang introvert dapat mengisi seorang ekstrovert karena keunggulan dari sosialisasinya, sedangkan keunggulan dari seorang introvert adalah seorang pemikir sejati. Jadi dia lebih memikirkan segala cara yang ada di kehidupannya sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan pengalamannya dengan sangat matang sehingga detil-detil dari langkah-langkah yang ingin diambilnya sangat menjurus pada sebuah solusi yang lebih baik. Sedangkan seorang ekstrovert dia lebih memilih untuk mendengarkan apa yang ada di kanan kirinya untuk menjadikan sebuah solusi. Sebenarnya dari pengalaman hidup saya ini sebagai pribadi yang saya anggap seorang introvert, tetapi dalam jangkauan untuk sosialisasi saya memilih seorang pasangan hidup atau istri seorang yang ekstrovert. Jadi apa yang menjadi kekurangan saya ada pada kelebihan istri saya, dan apa yang menjadi kelebihan atau kekurangan istri saya ada pada diri saya. Sesungguhnya di dunia ini memiliki perannya masing-masing seorang introvert ataupun seorang ekstrovert. Tentunya dalam cakupan yang lebih luas kita tidak boleh mengejat atau menghakimi seorang introvert itu menjadi pribadi yang buruk karena sistem sosialisasi yang ada di dalam pikirannya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh seorang ekstrovert. Anggap saja seperti ini, seorang ekstrovert jika dia bekerja atau berada di dalam ruangan mungkin saja seharian penuh bisa saja dia mengalami stres, depresi yang berkepanjangan. Karena apa? Dia terbiasa dengan sistem sosialisasi. Sedangkan seorang introvert dia bisa menjadi pribadi yang sesungguhnya apabila dia sendiri. Jadi pemikirannya jadi semakin berkembang dan sering memikirkan hal-hal yang kemungkinan saja oleh seorang ekstrovert tidak terpikirkan sedikit pun. Jadi apabila teman-teman memiliki ciri-ciri seorang yang selalu berpikir, selalu memikirkan segala hal dengan serius, mungkin
saja teman-teman adalah seorang pribadi yang introvert, atau teman-teman sekalian menjadi pribadi yang sering mencari solusi di luar lingkaran dari diri Anda, bisa dianggap saja teman-teman adalah seorang pribadi yang ekstrovert. Dalam perihal sistem karir ataupun finansial, sebenarnya seorang introvert serta ekstrovert memiliki kelebihan dan kurangannya masing-masing. Seorang introvert lebih suka bekerja sendiri, maksudnya dia lebih mempercayai ide-ide yang ada di kepalanya dan direalisasikan untuk menjadi sebuah kenyataan atau tujuan hidupnya. Sedangkan ekstrovert dia lebih suka berorganisasi dengan segala hal yang ada di lingkungannya. Mungkin saja dalam segi pekerjaan seorang ekstrovert lebih cocok untuk menjadi seorang marketing, PR, atau yang berhubungan dengan sistem sosial. Sedangkan seorang introvert mungkin saja dia lebih cocok sebagai seorang ahli dalam berpikir. Dalam hal ini saya ingin mengibaratkan sebagai HRD, kemungkinan seperti itu, atau human resource yang menangani permasalahan yang ada di perusahaan perihal karyawan-karyawan yang ada di sekitarnya. Mungkin teman-teman sekalian masih penasaran, apa sih kelebihan dari seorang introvert dalam kehidupan sehari-hari teman-teman sekalian, dan apabila teman-teman menjadi seorang ekstrovert mungkin merasa lebih unggul dari seorang introvert, padahal keduanya sebenarnya ada untuk saling mengisi, memiliki perannya masing-masing. Tak ada yang lebih unggul dan tak ada yang lebih kurang. Jadi tidak etis sebenarnya untuk membandingkan antara introvert dan seorang ekstrovert sebagai sesuatu yang perlu dibanding-bandingkan, karena pada dasarnya seorang ekstrovert memerlukan seorang introvert dan seorang introvert juga pasti memerlukan seorang ekstrovert, karena pada dunia nyata kita tidak bisa hidup sendirian. Kita pasti memerlukan orang lain untuk dapat membantu apa yang menjadi impian kita sehingga dapat mewujud nyata dalam kehidupan. Apabila teman-teman merasa kurang percaya diri atau merasa berburuk sangka pada diri kalian sendiri karena merasa seorang introvert ini tidak memiliki keunggulan atau kelebihan, saya pastikan teman-teman hal itu sangat salah besar. Kita bisa lihat di kanan kiri kita, bahkan orang-orang besar di luar negeri yang sekarang sudah menjadi panutan berbagai orang karena tingkat kesuksesannya karena suatu bidang, hampir 70% semuanya adalah seorang introvert sejati. Karena apa? Seorang introvert adalah seorang pemikir, dan itu kelebihannya. Dia adalah problem solving yang jitu, yang baik, karena dari pengalaman hidupnya dia terus-menerus menempa diri untuk terus berkembang sehingga pola pikir yang ada di dirinya semakin berkembang, semakin dewasa karena berbagai masalah yang ada di sekitarnya. Dan seorang ekstrovert tentu memiliki kelebihan yang juga unggul dalam pribadinya masing-masing, karena sistem negosiasinya yang sangat ulung, dia memiliki relasi yang sangat banyak, dan juga seorang ekstrovert adalah penggerak yang baik atau orator yang baik untuk menjangkau setiap orang agar dapat itu berada dalam naungannya. Nah, dalam segi kekurangan, saya ingin membahas terlebih dahulu seorang introvert. Tidak awam lagi bagi teman-teman sekalian menganggap bahwa introvert adalah seorang yang pendiam, kurang dapat bersosialisasi, dan juga lebih memilih untuk memikirkan apa yang ada di dalam kehidupannya sendiri. Sedangkan orang ekstrovert apabila dibandingkan, dia lebih dapat menjangkau sosial yang lebih banyak dan lebih terbuka dalam segi pemikirannya. Sebenarnya dalam pengertian yang lebih luas, seorang introvert ini kenapa dia harus berdiam diri, cenderung kurang terbuka, karena apa yang ada di pikirannya selalu dipikirkan terus-menerus sehingga dia dapat menganalisa apa yang terjadi menjadi sebuah solusi dalam kehidupannya. Dan seorang ekstrovert lebih memiliki keunggulan menjadi seorang yang lebih terbuka dan mencari segala hal yang terbaik dalam hidupnya yang ada di luar area dalam dirinya. Kekurangan-kekurangan tersebut pasti memiliki plus dan minusnya masing-masing. Dari segi introvert, seorang introvert pasti kurang menjangkau pemikiran-pemikiran yang lebih terbuka di kanan kirinya, sedangkan seorang ekstrovert lebih terbuka dalam pemikiran-pemikiran yang ada di sekitarnya. Hal tersebut pasti teman-teman sekalian juga sudah mengetahuinya. Apabila teman-teman menganggap seorang introvert tidak dapat bersosialisasi dengan baik, sebenarnya itu salah. Karena apa? Seorang introvert lebih mengagungkan, kalau bisa saya bilang seperti itu, daya pikirnya atau daya jelajah pikirnya menjadi lebih jauh lagi. Sedangkan ekstrovert dia lebih mengembangkan sumber daya yang ada di kanan kirinya untuk melebarkan sayap dan meninggikan daya pikirnya untuk lebih tinggi lagi. Dari kelebihan serta kekurangan yang ada di diri seorang introvert serta seorang ekstrovert, pasti teman-teman sudah dapat memahami dan lebih bijaksana untuk dapat mengerti keunggulan serta kekurangan dari kedua daya tersebut. Dan saya bisa pastikan kedua pribadi tersebut saling mengisi, tak ada satupun yang lebih baik ataupun lebih buruk, karena pada dasarnya di dunia ini diciptakan sebagai peran yang terbaik untuk diri kita masing-masing, dan kedua peran tersebut saling mengisi untuk dapat menjangkau hal-hal yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh seorang introvert karena adanya seorang ekstrovert. Oke, sekian dulu video dari mana yang lebih baik antara introvert atau ekstrovert.
Apabila teman-teman memiliki pemikiran atau hasil pemikiran yang lebih baik tentang saya dalam segi penjabaran ekstrovert maupun introvert, silahkan komentar di bawah ini. Akhir kata, tenang, menang.